wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Bulan, mahasiswi Politeknik Kesehatan Mamuju, Prodi Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan tingkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah penyediaan air. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik pompa. Pompa air adalah alat bantu untuk menyuplai air dengan menggunakan mesin sebagai alat penyedot dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pompa air digunakan untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui saluran pipa dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang dipindahkan secara terus-menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan di sisi tekanan dan di sisi bagian hisap. Perbedaan tekanan dihasilkan dari sebuah mekanisme yang terjadi pada roda impeller yang membuat keadaan sisi hisap menjadi tidak bergerak. Perbedaan inilah yang menghisap cairan sehingga dapat berpindah dari suatu reservoir ke tempat lain. Cara kerja pompa air. Mesin pompa air merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk menyedot air dari sumbernya. Kemudian, mendorong air tersebut menuju saluran pembuangan atau biasa disebut dengan outlet untuk disalurkan ke pipa-pipa instalasi air. Mesin pompa air menggunakan impeller atau kipas yang diputar oleh sebuah dinamo penggerak untuk memindahkan kapasitas air dalam takaran tertentu di dalam ruang pompa menuju outlet. Adapun bagian-bagian dari mesin pompa air yaitu 1. Dinamo penggerak, berfungsi untuk memutar baling-baling atau impeller. Yang kedua, kapasitor pompa air, bertugas untuk menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan dinamo. Yang ketiga, impeller, bertugas dalam pembuat tekanan yang digunakan untuk menghisap dan mendorong air. Keempat, mechanical cell, bertugas untuk mencegah kebocoran kompresi di dalam ruang pompa air, gerakan poros impeller. Kelima, tabung penampung, ruang penampung pada mesin pompa air berupa tabung yang selalu terisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasangan perpipaan dan pompa air dari penampungan air hujan. Sebuah rumah yang layak huni tentunya memerlukan saluran pipa air bersih karena merupakan salah satu hal yang wajib ada pada tempat tinggal. Perencanaan instalasi air bersih dapat dibuat dengan benar sesuai aturan teknis agar proses distribusi air untuk keperluan rumah nantinya dapat berjalan lancar dan efisien. Adapun faktor penting dalam pemasangan pipa air bersih itu sumber air. Pada bagian ini adalah memahami dari mana air bersih untuk keperluan rumah nantinya akan disuplai. Setelah menentukan jenis sumber air yang sesuai, maka pemasangan pipa air dapat direncanakan lebih matang. Selanjutnya yaitu model instalasi. Ada dua jenis model instalasi pada pipa air bersih, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, instalasi pipa model ini disebut juga dengan istilah sambungan melingkar. Artinya, seluruh ujung pipa tersambung tanpa memutus. Kelebihannya adalah menjadikan tekanan air lebih kuat dan ketika ada keran air yang dibuka secara bersamaan, maka mendapatkan debit air yang sama. Sedangkan sistem terbuka dengan biaya lebih murah, instalasi pipa air jenis ini jika salah dalam perencanaannya, maka akan timbul banyak masalah di kemudian hari seperti debit air yang tidak sama antara keran satu dengan keran lainnya. Dan jika terjadi kerusakan pada titik tertentu pun akan membuat sebagian jalur distribusi mati. Selanjutnya itu letak instalasi. Menurut prosedur teknik pemasangan instalasi saluran air bersih ada dua metode yang bisa dipilih, yaitu instalasi tertanam dan menempel. Untuk yang tertanam, tentunya akan tampak lebih rapi karena berada di dalam tanah atau dinding, namun juga tetap menyulitkan jika nantinya ada perbaikan atau perawatan. Selanjutnya, bahan material.
Saat sekarang ini, pemilihan material bahan instalasi saluran air sudah sangat beragam, mulai dari yang berbahan logam atau besi, PVC, dan yang paling mahal adalah berbahan stainless steel yang terbilang sangat aman dari korosi. Masing-masing bahan tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari segi teknis yang berbeda pula menyesuaikan dengan lokasi pekerjaan di lapangan atau menurut prosedur pendukung lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik perpipaan. Komponen-komponen sistem perpipaan yaitu katup atau valve. Katup pintu atau gate valve. Katup ini mempunyai bentuk penyekat berupa piringan atau busa digerakkan ke atas dan bawah untuk membuka dan menutup. Selanjutnya yaitu katup bola atau ball valve. Bentuk penyekat katup jenis ini berbentuk bola yang menyerupai lubang menerobos di tengahnya. Kemudian ada pun katup dunia atau globe valve. Jenis katup ini digunakan untuk mengatur banyaknya aliran fluida. Selanjutnya ada katup kupu-kupu atau butterfly valve. Jenis ini hanya digunakan sebagai stop valve untuk tekanan rendah dan memberikan pressure drop yang rendah sehingga tidak dapat digunakan untuk mengatur tekanan dan kapasitas aliran. Pemasangan pipa di atas tanah. Yang pertama yaitu pipa exchange. Pemasangan pipa exchanger tidak boleh dipasang di atas daerah-daerah kanal, tutup sel dan fasilitas-fasilitas lain yang telah terpasang pada exchanger atau handling yang suka digunakan. Yang kedua yaitu pipa pompa dan turbin. Pada section atau pipa yang mengalirkan aliran disebut juga pipa hisap, diatur sedemikian rupa guna mencegah penurunan tekanan dan kantung uap yang dapat pula menimbulkan kavitasi pada impeller. Yang ketiga yaitu pipa kompresor. Pemasangan pipa pada kompresor harus diatur perbaikan dan pemeliharaannya. Sambungan pipa dengan menggunakan flange lebih diutamakan demi memperlancar jalannya perbaikan dan pemeliharaan. Yang keempat yaitu pipa utilitas. Pemasangan pipa utilitas ini harus benar-benar direncanakan sehingga kebutuhan utilitas di proyek dapat terjangkau penggunaannya. Pipa utilitas seperti pipa yang lain haruslah direncanakan beroperasi pada temperatur dan tekanan beberapa. Nah, selanjutnya pemasangan pipa di bawah tanah. Yang pertama yaitu pipa dengan sistem aliran gravitasi. Pipa dengan sistem aliran gravitasi tergantung dari pusat gravitasi. Karena itu, jalur-jalur perpipaan harus mempunyai slope atau slope. Disarankan perbandingan slope-nya yaitu 1:100 untuk pipa 4 inci ke atas, sedangkan untuk pipa 3 inci ke bawah, perbandingan yang disarankan adalah 1:50 untuk jalur di bawah tanah. Yang kedua yaitu pipa dengan sistem bertekanan. Pemindahan aliran air pemadam kebakaran atau fire water, air pendingin atau cooling water, dan pembuangan proses yang tertutup dan dipompakan keluar dari sistem tersebut. Dialirkan dengan tekanan khususnya untuk air pemadam kebakaran, di mana tekanannya diberikan cukup besar. Penggunaan jalur pipa bawah tanah dengan aliran bertekanan ini dalam pemilihan bahan harus teliti, terutama perencanaan bahan pipanya. Pemasangan jalur pipa bawah tanah dengan aliran bertekanan mempunyai sambungan atau hubungan dengan jalur pipa di atas tanah untuk aliran yang sama. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat lain sehingga proses produksi dapat berlangsung. Komponen-komponen sistem pipa-pipa. 1. Pipa tanpa sambungan. Pipa tanpa sambungan ini dibuat dengan cara menusuk batang baja yang mendekati suhu cair dengan cara menggunakan sebuah mandrel yang mana pipa ini tidak memiliki sambungan. Yang kedua yaitu pipa dilas.
dibuat dengan cara memasukkan plat panas melalui pembentuk atau suppers atau subrollers yang akan merolnya menjadi bentuk batangan pipa yang berlubang. Yang ketiga yaitu pipa las spiral. Pipa las spiral dibuat dengan cara memuntir strip logam atau plat panjang dengan lebar sempit dan pita, dan menjadi bentuk spiral, kemudian dilas pada ujung-ujung sambungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah sambungan pada pipa. Selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem flange. Yang pertama yaitu blind flange. Jenis ini tidak memiliki lubang dan digunakan pada akhir pipa atau fitting dalam suatu instalasi perpipaan. Yang kedua yaitu well neck. Flange jenis ini digunakan untuk tekanan tinggi dan bagian nozzle pada vessel, kompresor, dan pompa. Yang ketiga yaitu slip-on flange. Flange jenis ini sangat ideal untuk aplikasi tekanan rendah karena kekuatannya pada tekanan internal sekitar sepertiga dari well neck flange. Yang keempat yaitu threaded flange. Flange atau flange jenis ini mirip dengan slip-on flange. Perbedaannya adalah memiliki atau thread internal atau ulir dalam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendugaan air tanah. Nah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di dalam permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga atau domestik maupun untuk kepentingan industri. Di beberapa daerah, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai kurang lebih 70%. Nah, apa itu geolistrik? Jadi, geolistrik adalah salah satu teknik untuk menentukan titik pengeboran dengan lokasi yang memiliki cekung air atau sumber air yang banyak atau akuifer adalah dengan metode geolistrik. Nah, dalam metode geolistrik memerlukan lahan untuk dilakukan survei yang cukup luas untuk mencari cekungan air atau akuifer di dalam tanah. Batuan kedap air atau misalnya lapisan lempung pada bagian bawah dan bagian atas confined aquifer ini mempunyai recharge yang relatif jauh sehingga ketersediaan air tanah di bawah titik bor tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca setempat. Nah, geolistrik ini bisa untuk mendeteksi adanya lapisan tambang yang mempunyai kontras resistivitas dengan lapisan batuan pada bagian atas dan bawahnya. Bisa juga untuk mengetahui perkiraan kedalaman bedrock untuk fondasi bangunan. Nah, adapun cara kerja dari metode geolistrik yaitu umumnya metode geolistrik yang sering digunakan adalah yang menggunakan 4 buah elektroda yang terletak dalam satu garis lurus serta simetris terhadap titik tengah, yaitu 2 buah elektroda arus atau AB di bagian luar dan 2 buah elektroda tegangan atau MN di bagian dalam. Kombinasi dari jarak AB per 2, jarak MN per 2, besarnya arus listrik yang dialirkan serta tegangan listrik yang terjadi akan didapat suatu harga tahanan jenis semu. Disebut tahanan jenis semu karena tahanan jenis yang terhitung tersebut merupakan gabungan dari banyak lapisan batuan di bawah permukaan yang dilalui arus listrik. Bila satu set hasil pengukuran tahanan jenis semu dari jarak AB terpendek sampai yang terpanjang tersebut digambarkan pada grafik logaritma ganda dengan jarak AB per 2 sebagai sumbu X dan tahanan jenis semu sebagai sumbu Y, maka akan didapat suatu bentuk kurva data geolistrik.
Dari kurva data tersebut bisa dihitung dan diduga sifat lapisan batuan di bawah permukaan.